Kalau kalian suka banget sama karyanya Hayao Nagihara, kalian mesti banget baca satu buku dari dia, judulnya To Paradise. Buku ini terbit tahun 2022, merupakan buku ketiga yang Hayao Nagihara tulis dan buku tertebal selama yang pernah aku baca. Ada 700 halaman dengan 3 bagian cerita berbeda, tapi uniknya Hayao Nagihara memakai nama karakter yang sama untuk setiap bagian ceritanya. Kesendirian, pencarian makna hidup, pencarian arti sebuah keluarga, pertemanan, dan juga cinta. 3 bagian cerita dalam buku ini terbagi dalam rentang waktu masa lalu tahun 1893, masa sekarang 1993, dan masa yang akan datang tahun 2093. Di bagian cerita yang pertama kita akan bertemu dengan satu karakter bernama David, yaitu laki-laki berusia sekitar 27 tahun. Dia berkulit hitam, lahir dan besar di Amerika. David dan keluarganya merupakan salah satu keluarga ternama yang memiliki kekayaan cukup melimpah pada waktu itu, di saat Amerika masih harus dijajah oleh negara lain. Tapi di tengah-tengah kehidupannya yang sangat makmur, dengan kekayaan yang berlimpah, kehidupannya yang mewah, kekayaannya ada di mana-mana, salah satu hal yang David terus pertanyakan kepada dirinya adalah apakah ini kehidupan yang benar-benar dia inginkan. Singkat cerita, David kemudian dipaksa oleh Nathaniel, kakeknya, untuk segera menikah supaya keluarga Bingham memiliki keturunan untuk meneruskan usaha yang selama ini dilakukan oleh keluarganya. David kemudian menerima dengan terpaksa lamaran dari seseorang bernama Charles Griffith. Keluarga Griffith juga sama kayanya dengan keluarga Bingham, yang dinilai oleh kakeknya Nathaniel dapat menjadi sumber kekayaan baru dan dapat menjadi support yang bagus untuk keluarganya. Tapi kemudian masalah timbul ketika David bertanya apakah Charles adalah orang yang dia inginkan, dan pada akhirnya David bertemu dengan seorang laki-laki biasa. Dia hidupnya sangat sederhana, merupakan seorang imigran yang kemudian menetap dan tinggal di Amerika bernama Edward. Bersama Edward, David pada akhirnya menemukan kehidupan yang dia jalani selama ini bukanlah kehidupan yang dia mau. Hingga pada akhirnya dari bagian cerita yang pertama, To Paradise, aku dapat menyimpulkan bahwa Paradise itu bukan berarti sebuah tempat yang ada setelah kita wafat, tapi To Paradise adalah salah satu makna tentang kita pada akhirnya bisa mengenal diri kita sendiri, kita bisa mengetahui apa yang kita inginkan, dan kita bisa berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kita mau. Masuk ke dalam bagian cerita yang kedua, masih dengan nama karakter yang sama. Latar belakangnya adalah tahun 1993. Dikisahkan ada seorang laki-laki bernama Charles. Charles ini merupakan seorang anak dari keturunan Hawaii Amerika bernama David, di mana dia sebenarnya adalah seorang penerus dari kerajaan di Hawaii. Hanya saja dia melarikan diri ke New York dan dia menemukan satu fakta bahwa selama ini dia membenci ayahnya. Latar belakang kenapa Charles sangat membenci ayahnya adalah karena menurut Charles, David merupakan sumber masalah ketika dia harus menghadapi segala hal yang dia tidak inginkan dalam hidupnya. Dia tidak siap untuk menjalani tanggung jawabnya sebagai penerus tahta. Kemudian pada akhirnya Charles bertemu dengan seorang lelaki di New York bernama Nathaniel. Di sana dia tinggal dan membangun sebuah keluarga. Nathaniel juga orang yang membantu Charles untuk memperbaiki hubungannya dengan keluarga ayahnya dan juga ayahnya itu sendiri. Secara singkat, bagian kedua dari cerita To Paradise mengajarkan kita bahwa Paradise itu lagi-lagi adalah cara kita melihat hidup dari perspektif yang lain, bagaimana kita bersikap dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, bagaimana kita bisa berlapang dada, bisa ikhlas untuk menerima kenyataan yang memang tidak selalu sejalan dengan yang kita mau, dan kita bisa melihat hidup itu tidak tentang diri kita sendiri, tapi juga bagaimana kita bisa menghargai dan menghormati orang-orang yang ada di sekeliling kita, dan juga belajar mengenai apa itu cinta yang
kita bisa menerima mereka dengan setiap kelemahan dan kekurangannya. Bagian cerita yang ketiga atau cerita terakhir dari To Paradise berlatar belakang tahun 2093, di mana dikisahkan Amerika itu mengalami suatu kejadian luar biasa karena ada suatu virus yang berkembang di negara itu dan mengakibatkan banyak orang meninggal, banyak orang harus tetap tinggal di dalam rumah, banyak orang harus terpisah dengan keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Singkatnya, untuk bagian cerita yang ketiga, To Paradise ini mengajarkan bahwa kita pada akhirnya harus terbiasa dan mau hidup berdampingan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Meskipun itu adalah kejadian yang sangat tidak enak, tapi kita harus bisa mencari cara bagaimana kita bisa menerima dan legowo untuk hidup di tengah-tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Disclaimer dulu untuk setiap orang yang mungkin merasa ceritanya agak sedikit berat karena membahas tentang pernikahan sesama jenis, ada perselisihan ras, warna kulit, dan juga ada permasalahan tentang status sosial. Mungkin bisa disiapkan hati dan pikirannya, tidak perlu telan mentah-mentah, tapi bisa juga kamu olah dan kamu pilih yang mana ingin kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari kamu. Jadi, selamat membaca To Paradise.